bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 28 November 2021, Minggu Advent pertama. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai dengan 28. Dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 36. Renungan dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR, dengan tema Advent bagi kita adalah kesempatan. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Roh Kudus, cinta kekal Bapa dan Putra, Engkaulah Roh yang diutus untuk mendampingi jalan hidup kami. Kami telah memasuki Minggu Advent pertama. Terangilah hati dan kehendak kami, serta arahkanlah pikiran kami untuk mendengarkan Sang Sabda yang selalu berbicara kepada kami selama hari-hari penantian kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat. Anugerahkanlah roh pengetahuan-Mu kepada kami, agar kami mampu menjaga hati, dan semakin hari hati kami semakin terarah pada kehendak-Mu. Semoga kami selalu berjaga-jaga dan berdoa agar hati kami selalu mengalami perjumpaan dengan-Mu. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 21 ayat 25 sampai dengan 28, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 36. Kedatangan Anak Manusia, nasihat supaya berjaga-jaga. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan
berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku dimanapun berada. Permenungan kita pada hari Minggu ini saya kasih tema Advent bagi kita adalah kesempatan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih, hari ini kita mulai dengan Minggu Advent pertama. Umat Katolik mulai menghitung hari-hari menyambut Natal, hari istimewa untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia dan Juru Selamat kita. Apa yang harus kita lakukan selama 4 minggu persiapan kita untuk Natal? Apa makna Advent untuk kita? Para sahabatku yang terkasih, Advent adalah kesempatan untuk berhenti, masuk ke dalam diri sendiri, melihat dan mendengarkan apa kata Tuhan. Kesempatan untuk melihat ke belakang dan menatap ke depan. Kesempatan untuk mengisi hidup dalam ketenangan batin dan ketulusan jiwa. Kesempatan untuk melihat diri sebagai bagian yang lebih besar dari setiap rencana Tuhan. Kesempatan untuk menghargai tempat dari mana kita datang dan kemana kita harus pergi. Kesempatan untuk mengingat bahwa pada semua hari, bulan, dan tahun hidup kita, Tuhan telah bersama kita, Tuhan akan bersama kita, dan Tuhan pasti selalu bersama dengan kita. Kesempatan untuk menyadari bahwa Tuhan selalu ada di samping kita dan tetap mencintai kita siapapun kita. Para sahabatku yang terkasih, Advent bagi kita adalah kesempatan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita tentang diri kita sendiri, tentang gereja kita, tentang dunia kita. Ini adalah kesempatan kita membiarkan Tuhan menyapa kita melalui bacaan-bacaan suci sepanjang masa Advent tentang bagaimana menjadi manusia yang penuh dengan kehangatan cinta, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kedermawanan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Inilah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang terganggu karena ketidaksetiaan kita akan sabdanya
yang selalu menyapa kita tiap hari, setiap saat, setiap waktu, dan juga kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama yang mungkin pernah terjadi salah paham, percecokan, ada rasa iri dan dengki. Inilah saatnya kita memperbaiki kembali hubungan kita satu sama lain, agar hati kita bersih dan harmonis menyambut Tuhan di hari Natal. Melalui Advent, kita diundang untuk mewujudkan rencana Tuhan, membuka sekat-sekat antar kita. Para sahabatku yang terkasih, Advent adalah kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan karena karunia keluarga. Kita bersyukur Tuhan memberi kita keluarga. Tuhan memberi kita orang tua, sahabat kenalan, orang-orang yang selalu mendukung hidup kita. Dan kita juga bersyukur bahwa Tuhan memberi kita orang-orang yang menantang hidup kita. Karena dengan itu, iman kita semakin teguh dan kita semakin menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Kesempatan bagi kita untuk meluangkan waktu memandang wajah Allah melalui berkat yang kita terima dan bersyukur kepadanya yang mengalirkan setiap berkat untuk kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Advent adalah kesempatan menerima anugerah Tuhan. Kesempatan yang mengundang kita sebagai individu atau komunitas, keluarga, untuk melepaskan diri dari semua kekacauan dan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak perlu, yang menghancurkan hidup kita. Dan kesempatan untuk membiarkan Tuhan membentuk kembali diri kita dengan nilai-nilai dan prioritas hidup yang harus kita tempuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hari Minggu pertama Advent ini sesungguhnya adalah hari tahun baru dari tahun gereja kita. Tahun baru menurut liturgi gereja Katolik. Karena itu, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita sendiri agar menjadi lebih berharga di mata Tuhan. Ini adalah kesempatan berharga untuk membangkitkan kembali kekuatan batin, ikatan dan relasi kita dengan Tuhan. Kesempatan untuk menyediakan lebih banyak waktu untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat, serta untuk semua orang yang Tuhan percayakan untuk kita cintai. Bapak, Ibu, para sahabatku, mari kita mengisi masa Advent seperti ajakan Injil hari ini dengan berjaga-jaga sambil berdoa agar kita mendapatkan kekuatan untuk luput dari hal-hal yang menghancurkan kita dan yang memisahkan kita dari cinta Tuhan. Marilah kita memelihara hati kita agar terbebas dari pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kita arahkan hati Tuhan, hati kita pada Tuhan. Dan semoga Tuhan menguatkan hati kita agar tak bercacat dan tetap kudus, tetap siap untuk menyambut kedatangannya pada hari Natal. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Bapa, berkatilah gerejamu, Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan-biarawati dan seluruh umatmu, agar kami semakin giat mencari kehendak-Mu dalam hari-hari persiapan Natal selama masa Advent ini.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, selamatkanlah bumi kami dari wabah virus corona yang masih merebak di segala tempat. Semoga Engkau menjauhkan dari kami semua mara bahaya dan hal apapun yang mengancam jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, selamatkanlah jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Biarlah mereka menikmati sukacita bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di negara Timor Leste yang hari ini boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-46. Semoga pemerintahan mereka semakin giat bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, mempersembahkan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.